Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Edisan, saya dari kelas Bahasa Kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu access modifier, destruct, dan clone. Apa itu access modifier, clone, dan destruct. Oke, yang pertama-tama yaitu di sini saya buka VS Code. Ini rada lama. Nah, di sini saya hapus dulu nih ya. Tadi ini saya buka, saya coba-coba. Oke, yang saya hapus. Di sini saya buat nama filenya index.php. Nah, di sini saya buka tutup PHP lagi. Oke, setelah itu sebelum saya menjelaskan apa itu access modifier protect, di sini saya buat kelas dulu, saya seperti ini, namanya user. Di sini saya memakai Di sini memakai access modifier public dengan properti nama sama email. Oke, di sini saya juga buat function public construct ya. Namanya sama seperti tadi, nama sama email. Habis itu di sini saya deklarasi, saya masukin ke ini ya, this nama sama dengan nama, this email dan email. Oke, yang selanjutnya itu saya buat apa namanya function lagi di sini. Oke, saya buat function namanya check email. Oke, di sini saya nge-return email aja. Oke, ini belum saya jelasin. Nah, di sini itu saya manggil dulu nih kelasnya nih. Caranya tuh seperti ini. User sama new user. Habis itu void new user. User sama new user. Habis itu mempunyai parameter. Di sini saya giniin parameternya kayak ini. Dana. Yang kedua itu dana@email.com. Nah, di sini saya panggil dulu user get check email. Oke. Jika sudah, di sini saya buka alfabet dulu. Habis itu di sini saya simpan di sekolah. Oke, di sini sih nanti saya buka ini dulu. Saya buka hari kelima, langsung ada dan @gmail.com. Nah, ini buat emailnya nih. Nah, yang selanjutnya itu saya akan yang pertama-tama ini adalah access modifier public. Jadi seperti ini. Yang kedua itu saya akan menjelaskan public modifier private. Cara itu seperti ini. Di sini saya tambahin private password. Enggak, di sini saya pakai private token. Jangan. Private username. Nah, username-nya saya buat private. Soalnya di sini udah ada name. Oke, di sini saya tambahin username. Habis itu di sini saya tambahin. Nah. Oke, di sini saya tambahin lagi. Username-nya di srt10. Jika sudah, di sini saya buat function check username. Username di sini username. Oke, saya refresh. Harusnya ada double sini. Kalau di sini belum saya panggil check username-nya. Jadi seperti ini saya biar aja biar enggak ini. Oke, jadi seperti ini. Cek username.
pantas username sama dengan di sini ada langsung ada artis 10. Oke, ini saya pilih ke atas. Nah, jadi seperti ini untuk akses modifier private. Nah, private ini variabelnya nggak bisa dideklarasiin kayak publik. Saya udah pernah buat videonya di sebelum. Ini materi sebelumnya yang jelasin Pak Reja. Jadi akses modifier itu nggak bisa, akses modifier private nggak bisa dipanggil, maka akan error seperti ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan akses modifier protect. Akses modifier protect ini sama seperti username, tapi keuntungan dari akses modifier protect ini, jika kita memiliki kelas turunan, maka properti itu masih bisa diakses di semua kelas yang termasuk turunan dari parentnya. Nah, di sini saya buat kelas apa ya? Kelas kelas as apa ya? Status extend. Nah, di sini kan saya membuat turunan nih. Nah, selanjutnya itu saya membuat lagi nih, saya override cek username ini. Nah, saya cek username ini, saya override seperti ini. Nah, kenapa ini? Oh, soalnya saya override. Jadi jika saya memanggil status ini, maka hasilnya sama aja. Refresh, sama aja. Nah, ini kan kalau pakai private itu harus pakai override ya. Nah, di sini saya ingin memakai variable username ini tanpa saya override ini. Saya override seperti ini. Caranya gampang aja. Di sini saya buat ini saya dan saya buat lagi. Di sini saya buat baru kayak protected table. Nah, di sini saya nama tablenya. Oh, jangan table, tapi status email, username, email, apa lagi ya? Oke. Pusat email. Jangan. Kita jenis kelamin aja. Jenis status. Kita buat ini status. Di sini saya tambahin status. Nah, di sini saya di status sampai dengan status. Terus sama dengan status. Oke. Kan ada dipanggil nih protect ini. Nah, sebelum itu saya cek dulu nih. Saya buat sini cek status. Sebelum itu saya tambahin statusnya sini. Misalkan 1, kalau enggak login, saya tambahin login aja. Di sini saya cek status. Nah, di sini. Nah, kan ini saya udah buat protect nih. Kan tadi saya bilang itu protect itu properti yang bisa diakses dari parent ke turunannya. Tapi nggak bisa dipanggil kalau protect itu. Oke, yang pertama-tama itu saya akan coba private dulu. Saya coba panggil user di sini. This username. Nah, maka di sini hasilnya akan error. Oh, nggak akan error. Karena saya belum saya panggil cek statusnya. Oke, di sini saya ini, nah, maka error. Jika kita memakai private. Jika kita memakai jika saya memakai protect di sini, ini kan masih entah. Oh, pantas. Ini kan private nih. Di sini saya ganti status. Nah,
maka properti ini bisa diakses di sini. Di sini saya kasih BR aja seperti ini. Saya di sini lebih suka memakai seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu access modifier protect. Jadi access modifier protect ini adalah sebuah access modifier, sebuah visibility yang bisa diakses di mana saja. Di mana saja yang bisa diakses dari parent ke turunannya, tapi nggak usah dideklarasiin. Nah, yang private enggak. Private itu beda. Nah, private itu gimana ya? Sebuah visibility yang bisa diakses di satu kelas saja. Kalau publik itu bisa diakses di mana saja. Nah, itu public, private, sama protect. Jadi protect itu bisa dipanggil di kelasnya juga, walaupun tapi nggak bisa dideklarasikan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan destruct. Destruct itu adalah sebuah magic method di PHP. Magic method PHP, tapi kayak kebalikannya dari construct. Kan construct itu kan setiap kita panggil selalu ada di atas. Nah, destruct ini setiap kita panggil akan ada di bawah. Di sini saya yakinin public function destruct. Oke, start public function destruct. Di sini saya coba echo nih. Echo this username was logged was status. This status. Nah, jadi langsung ada seperti ini. Ini saya BR dulu lagi di mana tuh username. Ini saya taruh sini, saya BR lagi, maka akan seperti ini. Oke, dan master 10 was login. Di sini kasih spasi dulu. Jadi setiap destruct itu kebalikannya, bukan kebalikan sih. Jadi kayak reverse-nya dari construct ini. Construct kan di atas, kalau destruct itu selalu di bawah. Jadi setiap mau ada kayak penutup itu harus pakai destruct. Ya bukan penutup sih, kayak buat gimana ya? Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan clone. Clone itu magic method juga sebenarnya. Nah, cara memakai clone itu seperti ini, cara gampangnya. Di sini saya mau nge-clone user ini nih. Objek user ini. Saya buat user 2 sama dengan clone user 2. User. Clone itu seperti ini. Habis itu saya panggil ininya. Saya panggil lagi tapi di sini saya ganti user 2. Nah, coba saya pengen lihat seperti apa. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kayak di clone gitu. Nah, ini kayak kayak gimana? Kayak ngeduplikat, kayak ngeklon suatu objek. Nah, seperti ini. Saya biar dulu. Jadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu saya akan di clone ini ada magic metode juga. Namanya public function clone. Namanya function clone. Jadi kayak di sini saya punya public function, di sini clone. Nah, clone ini tidak punya parameter ya. Jadi ini saya hapus. Nah, cara clone ini gimana? Public function ini buat merubah properti yang ada di clone itu. Misalkan saya mengubah namanya nih, username sama dengan Gio. Nah, maka di sini keubah nih, Gio was logged in dan saya was logged in. Nah, ini kenapa jadi double? Ntar saya cek dulu. Yap, soalnya ini destruct jadi kayak dua gitu. Di sini saya bear dulu biar kelihatan destructnya.
Jadi jadi dari atas ke bawah gitu destruknya. Misalkan dana nih, dari atas ke bawah ya. Dana nih, dana itu kan di atas nih. Paling atas itu maka akan ada di bawah sini. Kalau misalkan di bawah sini juga di atasnya dana ini. Jadi kayaknya itu destruksi itu cuma buat naruh paling bawah gitu. Saya baca-baca di Google seperti itu. Dan clone ini untuk clone suatu objek seperti ini. Dan clone ini mempunyai magic method seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bisa diubah username jadi dia. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, menurut kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.